saya Uci Rumana, mahasiswa dari Universitas Jambi. Tujuan saya ini untuk mewawancara Ibu mengenai perubahan nilai dan norma akibat globalisasi yang ada di sekitar daerah Jambi ini, terutama di desa ini. Nah, pertanyaan pertama itu, hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di sekitar atau di desa ini? Seperti tata krama dan sopan santun dan menghargai adat istiadat di desa ini. Nah, yang kedua itu, apakah Ibu merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap jadi berbeda dibanding dulu? Bagaimana perubahannya? Ya, seperti perubahan adanya teknologi seperti WA, jadi anak-anak berkomunikasi tanpa harus bertemu. Kalau zaman dahulu, kalau mereka berkomunikasi harus bertatap muka, dikarenakan belum ada teknologi seperti sekarang ini. Yang ketiga itu, apakah Ibu pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata mulai dilupakan di desa ini? Contohnya itu apa? Seperti pengajian yang dilakukan anak-anak sudah tidak ada, dikarenakan anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing sampai lupa waktu. Yang keempat itu, dari budaya luar yang masuk ke sini atau di desa ini, mana yang menurut Ibu membuat perilaku kita sehari-hari itu berubah? Ya, terjadinya perubahan seperti pergaulan bebas, mengikuti tren pacaran, contohnya pacaran sudah seperti suami istri, seperti budaya barat tanpa harus menikah, mereka tinggal satu atap. Yang terakhir itu, menurut Ibu bagaimana caranya supaya hal-hal baik dari budaya kita tetap bertahan walaupun dunia ini semakin terbuka? Ya, harus banyak berkomunikasi, menasihati anak-anak, antara orang tua dan anak dan juga masyarakat. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Uci Nuwana, mahasiswa dari Universitas Jambi, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tujuan saya mewawancari Bapak ini mengenai perubahan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat desa ini akibat pengaruh globalisasi. Nah, adapun pertanyaan pertama itu, hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di desa ini? Seperti adat lamu peskousang. Nah, itu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Jawabannya. Nah. Yang kedua itu, apakah Bapak merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap jadi berbeda dibanding dulu di desa ini? Bagaimana perubahannya? Perubahannya sekarang anak-anak muda kurang sopan santun terhadap orang tua karena pengaruh HP dan budaya luar. Itu kalau menurut saya. Yang ketiga itu, pernahkah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata mulai dilupakan di desa ini? Contohnya itu apa? Contohnya kalau menurut saya seperti hari-hari besar Islam, seperti tadarus, yasinan sudah berkurang karena anak-anak muda dipengaruhi oleh HP dan budaya luar. Itu menurut saya. Yang keempat itu, dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Bapak membuat perilaku kita sehari-hari berubah? Karena banyak permainan-permainan di HP. Jadi anak-anak muda sekarang banyak belajar permainan-permainan budaya baru dari HP. Jadi seperti main kelereng budaya lama, main gasing budaya lama itu sudah tidak ada lagi. Yang kelima itu, menurut Bapak bagaimana caranya supaya hal baik dari budaya kita tetap bertahan walaupun dunia sekarang ini makin maju? Maka sekarang harus banyak orang-orang tua melakukan sosialisasi terhadap anak-anak untuk mempertahankan budaya lama. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Anakia Minati dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya izin mewawancari Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Dengan Bapak siapa? Sebelumnya saya Eko Arianto. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak,
Hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar? Hal-hal yang paling penting oleh masyarakat sekitar itu yang pertama adalah ini apa namanya, menjunjung tinggi norma sopan santun, kemudian juga bersikap profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada di lingkungan kita sekitar. Itu karena sejauh ini kan pengaruh dampak era globalisasi ini sangatlah besar. Jadi sebagai masyarakat yang kita harus pandai gitu menyaring segala semua informasi-informasi yang masuk di kehidupan kita, khususnya di era globalisasi pada saat ini. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap jadi berbeda dibanding dulu? Bagaimana Bapak? Nah, kalau hal tersebut itu sangat terasa ya perubahannya, karena di era globalisasi ini pengaruh-pengaruh budaya dan tren dari luar itu saat masuk ke dalam Indonesia itu sangatlah besar, khususnya kepada kita masyarakat yang tinggal di kampung gitu. Kemudian saat ini kita sudah ini ya memasuki era tersebut dan kita sudah terdampak oleh kehidupan yang berbaur dengan teknologi seperti penggunaan handphone, sosial media, dan perubahan-perubahan hal tersebutlah yang menjadi ini ya pengaruh terhadap terkikisnya gitu pergeseran budaya yang seharusnya kita dapat pertahankan itu menjadi sedikit terpinggirkan gitu. Jadi seperti waktu saat kita menyapa teman atau keluarga atau saudara gitu, yang mungkin kita bisa saling ketemu gitu, mengucapkan salam satu sama lain. Dan karena adanya era globalisasi ini dengan pengaruh teknologi, kita bisa ini apa namanya, bisa lewat typing chat melalui WhatsApp dan sosial media yang lain, karena hal tersebut menjadi salah satu bentuk ini ya perubahan dan pergeseran dari dampak era globalisasi. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Bapak pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata mulai dilupakan? Nah, kalau saat pertanyaan itu diberikan, saya bisa jawab ya. Jawabannya ya. Mengapa? Karena dampak dari perubahan era globalisasi ini sangatlah mendukung ini ya pergeseran, khususnya bagi masyarakat yang ada di desa-desa ataupun di kampung-kampung terpencil. Karena dampak sosial media itu tadi sangat merubah kebiasaan masyarakat, khususnya generasi muda. Generasi muda yang harusnya mendukung serta ini yang mempertahankan potensi yang ada di desanya, potensi bagaimana kita menjaga sikap, kemudian menjaga ini pergaulan juga, kemudian menjaga semua yang harusnya itu menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi diri mereka, tapi mulai tergeserkan oleh pengaruh dari era globalisasi. Seperti kita sering mengikuti tren-tren budaya, misalkan dari fashion seperti K-pop. Nah, pengaruh dari K-pop itu sangat besar, khususnya ke anak-anak muda yang ada di kampung-kampung itu. Mereka jauh lebih condong seperti menggunakan baju-baju yang terbuka gitu, karena itu dapat ini yang mengakibatkan terkikisnya gitu norma-norma adat sopan santun yang harusnya menjadi hal yang sangat kita jaga, tapi malah kita rusak gitu dari hal tersebut. Harusnya sebagai generasi muda kita harus lebih menjunjung tinggi norma-norma tersebut agar kita tahu dan dapat menyaring hal-hal yang mana yang bisa kita terapkan, mana yang tidak boleh kita terapkan di lingkungan sekitar. Baik Bapak, pertanyaan yang keempat, dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Bapak membuat perilaku sehari-hari kita berubah? Dampak dari budaya luar itu seperti tadi yang saya sampaikan, generasi muda itu sangatlah mudah ya terpengaruh oleh hal-hal yang belum mereka ketahui gitu. Karena dari pengaruh dari berkembangnya era globalisasi saat ini, dari dunia luar itu mulai masuk ke dalamnya yaitu para generasi muda. Nah, maka dari itu generasi muda itu harusnya bisa mempertahankan apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita terapkan di lingkungan sekitar. Kita boleh mengikuti tren dan budaya yang masuk ke dalam lingkungan kita, khususnya dari luar gitu.
tapi kita harus juga menyaring hal tersebut agar tidak menjadi bumerang untuk diri kita gitu. Harus menjadi hal yang lebih positif dan lebih baik dan lebih berdampak, dan serta memberikan insight yang baik gitu kepada lingkungan sekitar. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak bagaimana caranya supaya hal-hal baik dari budaya kita tetap bertahan? Dengan mempertahankan budaya itu, kita harusnya lebih ditekankan sih pada generasi muda ya, karena generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Dan saya sangat tekankan pada para generasi muda agar dapat terus mencintai serta menghargai apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah menjadi prosesnya kita, dan kita sebagai generasi muda itu harus mulai terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu. Kita boleh mengikuti hal-hal yang ada di luar kemudian masuk ke dalam lingkungan kita, tetapi dalam artian kita tidak boleh meninggalkan hal-hal yang sepenuhnya yang harus kita junjung gitu, seperti norma sopan santun, kemudian sikap profesionalisme kita, rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap budaya, terhadap apapun yang menjadi hal-hal yang sangat positif terhadap diri kita, khususnya di negara kita, karena perubahan itu adalah hal yang sangat sangat krusial bagi semua orang. Bahkan dari diri kita sendiri itu bisa merasakan perubahan-perubahan yang ada gitu di lingkungan kita. Maka saya lebih tekankan kepada para generasi muda agar terus dapat mencintai diri sendiri dan mencintai bagaimana kita harus menghargai perjuangan apa yang sudah dilakukan untuk menjunjung tinggi bagi negara kita, khususnya di Indonesia. Baik Bapak, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan. Semoga generasi muda di Indonesia ini dapat lebih mencintai dan menghargai apa yang harus kita. Perkenalkan, saya Nadia Dali dari Prodi Filologi dan Pendidikan dengan program Aku Armai. Saya di mana pertanyaan yang pertama, menurut Kakak hal penting apa yang biasanya dimiliki oleh orang-orang di sini? Kalau di orang Jambi ini sih biasanya ya paling dimiliki itu sopan santun. Terus habis itu juga kalau misalnya ada acara-acara sering mengadakan gotong royong gitu. Terus juga di sini sangat diajarkan untuk menjaga nama baik keluarga gitu. Selanjutnya Kak, apakah menurut Kakak merasa sekarang cara orang bergaul dan bersikap jadi berbeda dibanding dulu? Bagaimana perbedaan? Ya lumayan berbeda sih, soalnya kalau misalnya orang zaman dulu itu kayak kalau jumpa paling kayak saling nyapa gitu kan, saling menghormati. Terus tapi kalau sekarang ini tuh anak muda zaman sekarang ya, karena udah ada smartphone jadinya sudah hampir tidak pernah bersosialisasi karena mendem dalam kamar gitu. Tapi bukannya berarti nggak sopan, cuma ya udah beda aja rasanya gitu. Apakah Kakak pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata menjadi berantakan? Nah ini kayak yang tadi aku bilang ya, yang gotong royong itu. Kalau dulu kan kayak misalnya weekend gitu pasti pada sibuk gotong royong gitu kan di tempatnya masing-masing. Tapi kalau sekarang ini udah mulai banyak alasan kayak sibuk lah atau apalah gitu. Terus itu juga sekarang budaya cium tangan udah sedikit lumayan pudar ya. Jadi kayak kalau misalnya izin gitu sama orang tuanya langsung pergi aja. Selanjutnya Kak, dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Kakak membuat perilaku sehari-hari kita? Kalau misalnya gaya hidup, ya itulah ya, gaya hidup itu dari cara berpakaian, dari sosial media. Sekarang tuh kayak orang-orang Indonesia tuh udah lebih diikut tren luar negeri gitu ya. Cuma ada juga positifnya kayak masyarakatnya jadi lebih open minded. Bagaimana cara supaya hal-hal baik dari budaya kita tetap bertahan? Caranya mungkin dari menanamkan mulai dari nilai-nilai hal-hal yang paling kecil ya untuk anak-anak biar berjalan
sering ketemu sama mereka kayak misalnya sopan santun, menghormati orang tua, terus juga tolong menolong. Terus juga kalau misalnya ada acara gotong royong itu anaknya ikut sertakan. Di sekolah anak-anak bisa belajar kebersamaan adat Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu untuk meminta waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Sri Miati Ningsi dari Prodi PPKN. Saya izin untuk meminta waktunya sebentar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Menurut Ibu, hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di sekitar kita? Menurut saya cara bergaul ini masih menjunjung tinggi kayak saling menghormati, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong gitu. Apakah Ibu merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap jadi berbeda dibanding dulu? Bagaimana perubahannya? Iya, sekarang itu jauh berbeda perbandingannya, karena kalau dulu kita kayak sering ngobrol, bertemu. Nah, kalau zaman sekarang itu anak-anak muda tuh sering menggunakan media sosial untuk cerita-cerita, jadi jarang untuk ngumpul secara langsung. Ibu pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata mulai dilupakan? Contohnya bagaimana? Kalau sekarang itu kayak gotong royong sih. Kalau dulu kan kita masih sering gotong royong. Nah, kalau sekarang itu orang-orang lebih milih untuk main ponsel di rumah untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Ibu membuat perilaku kita sehari-hari menjadi berubah? Mulai dari gotong royong, sopan santun, dan saling menghormati antar sesama. Menurut Ibu, bagaimana cara supaya hal-hal baik dari budaya kita tetap bertahan walaupun dunia sekarang semakin terbuka? Perlu untuk diajarkan lagi kayak sopan santun dari kecil, terus juga kembali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial bersama di luar kayak gotong royong, kumpul-kumpul untuk cerita. Mungkin sekian, terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu untuk meminta waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Sri Miati Ningsi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Izin sebelumnya untuk meminta waktunya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Yang pertanyaan pertama, menurut Ibu hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di sekitar kita? Hal yang dijunjung tinggi oleh orang-orang di sekitar kita itu salah satunya nilai kesopanan, gotong royong, dan juga saling menghormati. Lalu, apakah Ibu merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap jadi berbeda dibanding dulu? Apakah bagaimana perubahannya? Sekarang pergaulan memang berbeda. Kalau dulu kita lebih sering berinteraksi secara langsung kepada teman. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman. Lalu Ibu pernah nggak melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata mulai dilupakan? Lalu contohnya tuh apa ini? Kalau sekarang menurut saya yang sudah mulai dilupakan itu seperti keramahan, menyapa orang yang lebih tua itu. Sekarang anak muda sudah jarang melakukannya. Dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Ibu membuat perilaku kita sehari-hari menjadi berubah? Dari budaya luar yang mempengaruhi budaya kita saat ini itu budaya yang gaya hidup modern dan juga individualisme, sehingga orang lebih sibuk pada diri sendiri daripada berinteraksi dengan sosial. Lalu menurut Ibu bagaimana caranya supaya hal-hal baik
dari budaya kita tetap bertahan walaupun dunia sekarang semakin terbuka. Caranya dengan menanamkan nilai-nilai budaya kita sejak dini kepada anak generasi melalui keluarga ataupun dengan pendidikan, dan juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan hal yang lebih positif lagi. Terima kasih ya Bu telah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tamara, saya dari Prodi PPKN Universitas Jambi. Di sini saya ada tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial, yang dimana pada tugas itu saya mengambil tema perubahan norma, nilai, dan sosial di masyarakat akibat adanya globalisasi. Untuk langsung saja Pak, pertanyaan pertama, hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di sekitar kita, Pak? Yang biasa dijunjung ya, kalau nasihat orang tua dulu sikap empati ya, sama jiwa gotong royong, kalau ya jiwa bertetangga, sosial. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap itu jadi berbeda dengan dulu Pak? Berbeda. Untuk alasannya gimana Pak? Kalau dulu belum ada zamannya digital, media sosial, orang bergaul itu ya langsung, interaksi langsung, kumpul. Kalau sekarang orang sudah lewat media sosial, jadi jarang ketemu. Nah kadang di lingkungan jadi berkurang jiwa gotong royong. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga, tetapi ternyata sekarang ini sudah dimulai dilupakan? Iya, banyak kayak balik tadi gotong royong itu dulu rutin dilakukan, sekarang sudah jarang. Terus kalau secara bertetangga mungkin orang punya kesibukan masing-masing, jadi jarang berkomunikasi antar tetangga. Itu. Untuk selanjutnya, dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Bapak itu membuat perilaku kita sehari-hari dapat berubah gitu? Dari budaya dari luar itu yang mempengaruhi kita. Pengaruhi banyak, yang sifatnya sosial ya, Iya. yang sifatnya sosial kayak orang-orang udah mulai mengikuti budaya luar ya, kayak gitu. Ada yang misalnya yang hobi Korea lupa dengan budaya Indonesia, ngikutin menjadi orang Korea gitu. Jadi luntur budayanya, malah budaya orang tumbuh. Untuk yang terakhir Pak, bagaimana caranya supaya hal-hal baik dari budaya kita ini tetap bertahan walau dunia sekarang semakin terbuka? Pertama dari lingkungan tinggal terlebih dahulu, itu di lingkungan kecil lah, dalam keluarga tetap dibangun sikap dan norma-norma yang baik ya, yang dulu diteruskan. Terus mungkin perlu pembelajaran yang lebih baik lagi dalam kurikulum pendidikan, karena anak itu lebih mengerti ya budaya-budaya yang dulu, jangan sampai terlupakan karena arus budaya yang saat ini. Baik Pak, itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tamara Ramadinita. Saya dari Prodi PPKN Universitas Jambi. Di sini saya ingin bertanya dengan Bapak mengenai mata kuliah pengantar ilmu sosial, yang dimana saya mengangkat tema perubahan norma, nilai, dan sosial di masyarakat akibat adanya globalisasi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak hal-hal penting apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di sekitar kita? Yang dijunjung tinggi oleh Di sekitar kita ialah adat istiadat kebiasaan di lingkungan kita itu kita junjung tinggi. Di sekitar kita junjung tinggi, biasanya macam mana karena kita ikuti gitu kan, jangan melenceng-lenceng ke situ gitu. Itu yang kita junjung tinggi.
Baiklah, untuk yang kedua yaitu apakah Bapak merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap jadi berbeda dibanding dengan zaman dulu? Bagaimana perubahannya? Kalau untuk bergaul memang agak beda lah. Kalau dulu kan kalau ketemu saling tegur sapa gitu kan, saling tegur sapa. Udah tuh jarak rumah sekarang ini kan agak dekat-dekat, jadi di komplek ini pada umumnya orang sudah apatis semua, jadi harus kita sendirilah yang ini kan, yang apa namanya tuh, yang harus membiasakan diri itu, yang terus apa ada ini itu yang harus kita jaga, yang harus kita anukan. Kalau perubahannya itulah sekarang masyarakat sudah terlalu apatis dengan kita nih. Kalau tidak kita yang memperbaiki diri atau ramah-ramah dengan masyarakat, ya kita tak dapat teman, itu maksudnya, itu perubahannya kan. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga atau sekarang mulai dilupakan? Contohnya itu seperti apa, Pak? Ya contohnya macam mana ya istilahnya? Contohnya itulah tadi, seperti poin kedua itu kan, harus dijaga. Itu kalau ketemu orang tua harus dijaga, kita hormat itu kan, tunduk kepala itu kan, itu harus kita jaga gitu. Nah, perubahannya itu yang sekarang itu. Selanjutnya, dari budaya luar yang masuk ke sini, mana yang menurut Bapak membuat perilaku kita sehari-hari itu bisa berubah? Yang bisa Dari budaya luar yang budaya luar ya budaya luar itu biasaan tadi itu kan. Jadi harus kita kita pertahankan, kehidupan kita sehari-hari itu supaya jangan berubah gitu kan. Itu seperti kegiatan gotong royong atau itu dengan tetangga atau lingkungan masyarakat sekitar gitu. Yang terakhir, menurut Bapak bagaimana caranya supaya hal-hal baik dari budaya kita tetap bertahan walau dunia sekarang semakin terbuka? Ya budaya kita memang harus kita tetap pertahankan, karena walaupun kata orang kolokan atau macam mana kan, harus tetap itu pertahankan budaya kita tuh. Jangan sampai budaya luar mengalahkan budaya kita sendiri, terutama itu. Baiklah, sekian itu saja Bapak, saya ucapkan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Andam Sunehermana Putri dari FKIP, yaitu program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini izin Bu, di sini saya mau mewawancarai tentang globalisasi yang terjadi pada masa sekarang. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu hal-hal penting apa saja sih yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang sekitar sini? Ibu sih gotong royong. Jadi orang-orang sini sering melakukan gotong royong. Baru yang kedua, Bu, apakah Ibu merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap tuh berbeda dari zaman dulu? Tahu zaman sekarang itu? Berbeda ya, Bu. Bagaimana sih perubahannya itu, Bu? Perubahannya, pertama kan biasanya kita mengunjungi keluarga sekali paling tidaknya kalau berada di berbeda daerah. Tapi kalau sekarang tidak setahun sekali, kan ya kan? Ya. Lanjut Bu. Ibu pernah melihat kebiasaan yang biasanya dijaga tapi sudah mulai dilupakan? Mulai dilupakan. Itu ya adat ya. Iya. Seperti sopan santun, kita bertemu langsung gitu kan dengan orang tua gitu. Tapi sekarang udah jarang. Iya. Terus selanjutnya Bu, dari budaya luar yang masuk ke sini, manakah menurut Ibu membuat perilaku kita sehari-hari itu jadi berubah? Makanan dan minumannya dia. Memang banyak
yang dari luar masuk gitu ya Bu. Terus yang terakhir Bu, menurut Ibu bagaimana cara supaya hal-hal baik dari budaya kita tetap tertahan walaupun dunia sekarang semakin terbuka? Ya, kita mengikuti adat yang sudah diberikan nenek moyang kita dulu. Kita mengikuti itu aja supaya jangan hilang, jangan berubah. Oh, berarti mengajarkan dari kita kecil ya, yang ajaran waktu kita kecil dulu kita ikuti itu, yang mengikuti ajaran yang sekarang. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Hanifatul Afifah, mahasiswa Universitas Jambi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya mewawancari Bapak yaitu mengenai perubahan nilai dan norma sosial di era globalisasi. Nah, adapun pertanyaan yang pertama itu, adakah hal-hal apa saja yang biasanya dijunjung tinggi oleh orang-orang di desa? Yang jelas dijunjung tinggi di desa itu tentang adat istiadat. Jadi adat istiadat itu seperti adat lamu pestung sampen gitu. Adapun pertanyaan yang kedua Bapak, apakah Bapak merasa sekarang cara orang bergaul atau bersikap itu jadi berbeda dibandingkan yang dulu? Bagaimana perubahan antara yang sekarang dan yang dulu itu? Kalau perubahan yang sekarang ada, yang jelas oleh pengaruh oleh HP lah, seperti TikTok segala macam. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak pernah melihat aturan atau kebiasaan yang biasanya dijaga ternyata mulai dilupakan? Contohnya itu seperti apa, Pak? Yang mulai dilupakan seperti gaya lama gitu ya. Seperti kalau yang dulu kan istilahnya, kalau dulu sopan santunnya anak-anak itu kan beda dari sekarang. Pertanyaan yang keempat Bapak, dari budaya luar yang masuk ke desa ini tuh mana yang menurut Bapak membuat perilaku anak-anak sehari-hari itu berubah? Itu tadi gara-gara HP lah kebanyakan, jadi sangat berubah gaya anaknya. Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak bagaimana cara supaya hal-hal baik dari budaya kita ini tetap bertahan walaupun dunia sekarang itu semakin terbuka? Kita harus banyak konsultasi sama orang-orang sekitar supaya jangan itu nggak berubah gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke.